warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Sudah ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kalian harus mengisi absensi terlebih dahulu melalui Google Form. Nah, kalian harus mengisi nama, nomor absen, tanggal, dan waktu pembelajaran. Terus nanti kalian kirim. Nah, untuk mengisinya, nanti Ibu kirim link melalui grup WA. Nah, ada yang tahu tidak? Kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Ciri-ciri makhluk hidup. Iya benar ya, kemarin kita belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Untuk membuat kalian semangat dalam pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan sebuah lagu. Nah, ini lagu yang akan Ibu tunjukkan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Anak-anak, kalian tahu tidak jenis-jenis hewan di sekitar lingkungan kalian? Hayo, apa saja? Ada ayam, Nyamuk, kodok, cicak, toke, nyamuk, toke, banyak Bu. Nah, iya Ulat, banyak ya ulat, jenis-jenis semut. hewan di lingkungan sekitar kita. Salah satunya cicak. Kalian tahu tidak ciri-ciri cicak itu apa saja? Ayo. Berkaki 4, suka nempel di dinding, magnifora, Iya. punya selaput, Ada lagi? Putuskan punya ekor, di kandang itu. punya mata, Iya, benar ya. Ciri-ciri cicak salah satunya yaitu menempel pada dinding dan mempunyai ekor yang apabila ditangkap oleh musuh, dia akan memutuskan ekornya. Ciri-ciri cicak tersebut ada hubungannya dengan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian akan mengisi LKPD dan mengisi soal yang Ibu akan berikan. Tapi sebelum mengisi LKPD, kalian harus menonton video yang Ibu sajikan. Daun apa ini ya? Kok aneh? Kira-kira ini apa ya? Ternyata ini bukan daun. Hewan ini bernama Satanic Leaf-tailed Gecko atau disebut dengan tokek setan ekor daun. Bentuk tubuh seperti daun yang hampir membusuk untuk mengecoh mangsa dan melindungi diri dari pemangsa. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri pada hewan. Seperti yang kalian lihat tadi hewan atau daun, ayo.
Hewan, Bu. Iya, itu hewan ya, tetapi mirip seperti daun. Karena hewan tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungannya supaya tidak ditangkap oleh musuh. Nah, di sini Ibu ada LKPD yang harus kalian isi terlebih dahulu. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan LKPD ini. Yang pertama, kalian harus memilih kelompok kalian, kelompok berapa ya. Selanjutnya, tulis nama anggota kalian, kemudian kirim. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam mengisi LKPD. Di sini ada link video yang harus kalian buka. Cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, tentunya memiliki cara tertentu untuk mempertahankan hidupnya. Cara penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya disebut adaptasi. Tujuan adaptasi adalah untuk Kemudian, nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD bersama kelompok kalian. Kemudian, kalian pilih next ya, untuk kegiatan selanjutnya. Selanjutnya, kalian akan membaca sebuah teks. Ini merupakan teks laporan. Nah, dengan membaca teks ini, kalian akan menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Kemudian, kalian klik next atau berikutnya. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian kalian membuat teks laporan berdasarkan hasil jawaban dari sebelumnya ya, dari tugas sebelumnya. Kemudian klik berikutnya. Nah, pada kegiatan terakhir, kalian akan menyimpulkan hasil dari pengerjaan LKS. Apa dapat dipahami tugas-tugasnya? Dapat, Bu. Dapat, Bu. Nah, sebelum itu, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu menjadi 2 orang. Niken dengan Lilis dan Fitri dengan Agnia ya. Baik, Bu. Nah, Baik, Bu. ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian akan berdiskusi dengan anggota kelompoknya melalui grup WhatsApp. Ibu akan beri kalian waktu selama 30 menit, cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Baik, nanti kita akan kembali lagi pada Google Meet ini. Kalian sekarang boleh meninggalkan Google Meet. Berarti nanti 30 menit kemudian kalian harus masuk lagi ya. Iya, Bu. Baik. Tadi kan sudah mengerjakan LKPD bersama kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, kita akan ulas bersama hasil jawaban dari masing-masing kelompok. Udah. Di sini, Ibu akan menampilkan LKPD hasil pengerjaan dari kelompok 1. Kelompok 1 ada yang mau bacakan? Saya, Ibu. Ayo Niken. Ya, Bu. Tipe mulut belalang adalah penggigit. Jenis makanannya berupa daun. Kemudian, tipe mulut lalat adalah penjilat.
Jenis makanannya berupa cairan atau sari-sari. Lalu ada tipe mulut kupu-kupu adalah penghisap. Jenis makanannya berupa nektar. Kemudian tipe mulut nyamuk adalah menusuk. Jenis makanannya berupa darah. Termasuk jenis adaptasi apa yang dilakukan hewan tersebut adalah morfologi. Iya benar ya. Jadi serangga memiliki tipe-tipe mulut yang berbeda. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Niken, bahwa tipe mulut belalang adalah tipe penggigit. Jenis makanannya berupa daun. Tipe mulut lalat, penjilat. Jenis makanannya berupa cairan atau sari-sari. Tipe mulut kupu-kupu adalah penghisap. Jenis makanannya berupa nektar. Tipe mulut nyamuk adalah penusuk. Jenis makanannya berupa darah. Nah, semua itu termasuk adaptasi morfologi. Iya, Bu. Yang bagian kedua, Iya, Bu. siapa yang mau menjelaskan? Siapa? Please. Fitri, Bu. Ayo Fitri. Ya, boleh. Ya, kucing memiliki kuku yang tajam. Kemudian kucing memiliki gigi taring yang tajam. Kaki kucing memiliki bantalan. Kemudian, termasuk jenis adaptasi apa yang dilakukan hewan tersebut? Nah, hewan tersebut yaitu memiliki jenis adaptasinya fisiologi. Benar ya, itu termasuk jenis adaptasi fisiologi. Tetapi di sini ada yang kurang tepat. Kucing memiliki gigi taring yang tajam dan runcing. Oh, Selanjutnya, bagian ketiga. Agnia, Ibu. Agnia mau menjelaskan? Bentar, kok di aku ini nggak jelas. Coba Lilis, Ibu. Kata Agnia nggak jelas katanya. Lilis mau menjelaskan? Oh, sekarang tunggu. Ayo Agnia, kalau sudah jelas. Apa yang dilakukan cumi-cumi pada saat dikejar musuh? Mengeluarkan tinta. Apa yang dilakukan cicak ketika tidak tangkap musuh? Yaitu dengan memotong ekornya. Apa yang dilakukan bunglon apabila ada yang mengganggu atau membahayakan dirinya? Yaitu merubah warna tubuhnya. Udah, Bu? Terus, ada lagi kan pertanyaannya? Tolong ketahuan. Respon yang diberikan hewan-hewan tersebut bertujuan untuk Menghindari musuh. Masuk jenis adaptasi apa yang dilakukan hewan tersebut, yaitu termasuk tingkah laku. iya benar ya. Jadi yang dilakukan oleh cicak, cumi-cumi maupun bunglon itu termasuk jenis adaptasi tingkah laku. Sekarang apa ada yang mau menyimpulkan secara keseluruhan? Niken? Iya, Ibu. Ayo simpulkan. Jadi, adaptasi fisiologi yaitu cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui fungsi kerja organ tubuhnya, contohnya pada alat tubuh hewan, kucing. Yang ini? Salah, Ibu. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuhnya yang berlangsung sangat lama, contohnya pada tipe-tipe mulut serangga. Tadi kan fisiologi udah ya, sekarang kesimpulan yang ketiga. Adaptasi tingkah laku yaitu perubahan tingkah laku untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungannya, contohnya pada hewan, cumi-cumi, bunglon, dan cicak. Iya, terima kasih Niken. Iya, Bu. Selanjutnya, pada kegiatan membaca, tadi membaca tentang apa? Tentang bebek, Ibu. Iya, bebek. Judulnya bebek ya. Ada yang mau membacakan hasil jawabannya? Fitri. Ayo Fitri. Ya.
Nah, jadi dari teks yang tadi itu membahas cara bebek menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian hewan yang terdapat di dalam teks itu teks bebek. Nah, tempat tinggal bebek itu di darat dan mencari makanannya di air. Kemudian hewan itu mengibaskan bulunya pada saat atau ketika keluar dari air. Lalu cara bebek beradaptasi itu yaitu memiliki selaput pada kakinya, Ibu, untuk mencari makanan di sungai. Nah, kemudian mengapa terdapat selaput pada kakinya? Karena digunakan untuk berenang. Iya, benar ya. Selanjutnya, pada kegiatan menulis, ada yang mau menjelaskan tidak hasil tulisan teks laporannya? Siapa, ayo? Agnia atau Lilis, Ibu? Coba. Lilis, mau menjelaskan hasil tulisan teks laporannya? Lilisnya lab, Bu, mungkin terkendala jaringan. Oh, terkendala jaringan. Ya sudah, Agnia. Agnia mau menjelaskan? Kalau begitu Niken saja ya, karena Agnianya terkendala jaringan juga. Ayo Niken jelaskan. Iya, Bu. Mengapa terdapat selaput pada kaki bebek? Kaki bebek digunakan untuk berenang. Kemudian tulislah teks laporan berdasarkan pengembangan jawabanmu terhadap kesucian sebelumnya. Bebek beradaptasi pada lingkungannya dengan ciri khas yang dimiliki, yaitu selaput pada kakinya untuk dapat berenang di sungai dan mencari ikan tanpa tenggelam. Iya, terima kasih Niken. Ibu. Selanjutnya, apakah ada yang mau menyimpulkan secara keseluruhan? Nah, kita simpulkan sama-sama saja ya. Jadi, Jadi setiap makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia, memiliki cara tertentu untuk mempertahankan hidupnya. Iya. Cara menyesuaikan diri makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan adaptasi. Jenis adaptasi ada 3, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karya informatif seringkali berupa cerita yang pengarangnya dengan itikat baik mempertanggungjawabkan atas kebenaran atau akurasi dari peristiwa, orang, dan atau informasi yang disajikan. Langkah-langkah dalam menggali teks non-fiksi, yang pertama, membuat daftar pertanyaan. 2, membacanya secara cermat dan berkonsentrasi. 3, menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan 4, kata tanya yang diajukan dapat kita kenal sebagai adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut merupakan contoh teks non-fiksi. Berjudul Bebek, seperti yang kalian sudah baca tadi di LKPD. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama ada pertanyaan tentang apa. Selanjutnya tentang siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Ibu sekarang mau tanya, tadi kita belajar tentang apa saja? Belajar tentang adaptasi makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Iya. Kalian semua sudah paham ya mengenai pembelajaran kali ini? Paham, Bu. Iya, Bu. Karena waktu pembelajaran kali ini sudah hampir habis, maka pembelajaran dicukupkan sampai sekian.
nanti kalian akan Ibu kasih link untuk mengerjakan soal mengenai materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pembelajaran ditutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.